Dana Pemilihan Ekonomi Nasional atau PEN kembali disorot. Kali ini isu soal PEN muncul dalam forum yang diselenggarakan DPRD Provinsi Jawa Tengah bertema optimalisasi pengelolaan aset untuk penunjang pendapatan asli daerah. PEN yang sebelumnya direncanakan untuk pemulihan ekonomi justru dinilai membebani APBD Banyumas. Hanan Wiyoko, salah seorang peserta diskusi, menyampaikan bahwa Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sebagai pengelola wisata dinilai perlu untuk melakukan terobosan agar PEN yang semula diproyeksikan untuk pemulihan ekonomi justru menjadi beban bagi APBD Banyumas. Sebab jika target pengembalian tidak tercapai, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap postur APBD Kabupaten Banyumas. Ia menjelaskan sembari mengutip portal berita tahun 2003, pemerintah harus mengembalikan dana PEN sebesar 23 miliar rupiah dan tahun 2024 sebesar 70 miliar rupiah. Menurut Hanan, angka tersebut bukan angka yang kecil dan sangat berpengaruh terhadap APBD Banyumas. Bahkan menurut informasi yang dia terima, postur APBD Banyumas dalam posisi defisit. Kepada Bapak Narasumber yang hormati, rekan-rekan dari Forum Banyumas Eling dari beberapa ormas maupun LSM, perkenalkan nama saya Hanan Wiyoko. Yang pertama mengapresiasi pada Pak BHB dengan acara ini. Insya Allah ini menjadi sebuah pendidikan politik. Tepuk tangan untuk Pak BHB. Dan yang diundang ini juga saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Slamet ini bisa menumbuhkan partisipasi gitu. Diharapkan nanti teman-teman ormas seperti tadi kawal terus ya. Jadi kita semua para narasumber sepakat bahwa aset kebun dalam jangan sampai lepas. Saya kira ini sebagai sebuah kesepakatan dan seperti yang disampaikan Prof. Slamet, teman-teman ormas juga diharapkan partisipasi. Pak BHB, terima kasih sekali lagi, ini acaranya cukup mencerahkan bagi kita bahwa barangkali satu pada Pak Sugeng, inventaris aset apakah sudah selesai, tadi disebutkan ada 5.000 giga atau apakah masih berjalan. Kami sebagai masyarakat yang pertama berharap jangan sampai ada aset yang tercecer, yang tertinggal. Dan yang kedua, aset-aset yang sudah tercatat itu betul-betul dilihat, jangan sampai kalau yang saya amati bisa di Jalan Ringin Tirto ada aset yang berbentuk plang, sudah ada letternya punya Pemkab, sudah dibentuk bangunan tapi tidak dimanfaatkan sampai hari ini. Ini sangat eman-eman. Barangkali di tempat-tempat lain siapa tahu ada aset-aset yang sudah berdiri maupun dibangun tapi tidak bisa dioptimalkan. Alangkah baiknya misal aset-aset itu bisa dikelola misal oleh teman-teman ormas, misalnya untuk kegiatan yang lebih ekonomi produktif. Lalu yang kedua, barangkali juga ini terkait dengan aset punya Pemkab ya, terkait dengan gedung-gedung, tempat-tempat ataupun gedung yang dibangun dengan dana PEN. Dana PEN, seperti tadi saya searching, kita memiliki hutang pada BUMN Kementerian Keuangan PT SMI sebanyak 191,92 miliar. Untuk membangun Taman Botani 15 miliar, kawasan wisata Batu Latir 33 miliar, Mas Kemambang 28 miliar, Taman Menara Pandang Latir 108 miliar. Ini kan juga termasuk aset ya Pak? Termasuk aset, dan ini kita tidak lagi bicara soal mencari hal-hal siapa salah siapa jawab, tapi tadi yang disampaikan Profesor Slamet saya kira ini positif, jadi semangat kita untuk berpikir bagaimana cara kita meramaikan aset-aset tadi, karena aset-aset tersebut yang saya baca di pemberitaan kan jumlah pendapatannya ini belum maksimal. Sementara utang harus kita bayar terus dan ini berimbas pada postur APBD kita. Catatan yang saya temukan di Serayu News di pemberitaan itu hutang yang harus kita bayar pada tahun APBD tahun anggaran 2023 itu sebanyak 23 miliar. Terus tahun 2024 tahun ini kita harus bayar hutang serta bunga membayar hutang 70 miliar. Ini angka yang besar dan saya kira akan mempengaruhi postur keuangan APBD. Dari curhatan teman-teman anggota Dewan DPRD Kabupaten menyampaikan bahwa postur keuangan APBD kita sebetulnya defisit. Ini kan sangat prihatin gitu. Dengan demikian maka pendapatan asli daerah PAD yang sedang kita bahas ini harus
kita genjot, kita optimalkan. Sebagai catatan tadi di slide dipaparkan baru realisasi 25% ya Pak. Nah, artinya ini menjadi tantangan dari kita bagaimana PAD yang ada harus dioptimalkan. Seperti disampaikan Pak BHB bahwa BUMD pun juga harus kita evaluasi. Jangan sampai penyertaan modal yang ada di kabupaten, mungkin BUMD apa sih yang kita punya ya, ternyata malah pendapatannya tidak maksimal atau minus. Itu jadi ini tentang dana PEM barangkali perlu kita pikirkan bersama bagaimana mengoptimalkan, lalu jangan sampai ada aset-aset yang lepas. Lalu yang selanjutnya harapan kami kepada Pak BHB, harapan saya adalah harapan saya Pak BHB acara ini bagus Pak, semoga ada daerah lain di lain tempat dengan peserta yang berbeda sehingga pendidikan politik masyarakat tidak hanya datang ke TPS saja. Kemarin itu saya ucapkan selamat Pak BHB 6 kali ini terpilih, tepuk tangan. Kan ini kan terus bosen Pak, ini mau ada pilkada Pak BHB. Dengan Pak BHB punya pandangan dan visi ke depan, barangkali siapa tahu terpanggil dan kita pengen lihat peran Pak BHB. Wah, ini susah ya. Ini kan saya lagi bertanya Pak. Terima kasih dan saya suka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemkab Banyumas yang diwakili oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Banyumas Sugeng Wahyudi menjelaskan bahwa persoalan BLUD terutama BLUD pariwisata memang harus menjadi pertimbangan dilanjutkan atau tidak. Sebab dari penghasilan yang diperoleh BLUD ternyata itu tidak masuk kembali ke pemerintah tetapi untuk operasional BLUD. Hal tersebut seperti yang ada pada undang-undang. Tapi BLUD, kayak kita punya BLUD pariwisata, sekarang pariwisata berarti itu diatur oleh BLUD. Uangnya masuk ke BLUD Pak, uangnya didapat itu tidak bisa digunakan oleh kita Pak. Jadi uangnya mereka, rumah sakit, BLUD itu ya hanya memperkaya rumah sakit, kepentingan pariwisata Pak. Tidak bisa digunakan untuk membangun jalan. Padahal yang memilih kita. Kenapa demikian? Karena undang-undangnya masuk begitu Pak. Sehingga ya ini juga menjadi manusia kita. Kalau yang kalau rumah sakit sudah jelas ya, tapi yang selain rumah sakit memang apakah masih perlu dilanjutkan lagi? Karena mendapat uang banyak dari PEN, kita cicil 70 miliar setahun uangnya, kita dapat 20-an lebih M, tetapi tidak masuk kita Pak. Uangnya kita jadi nyatet, tapi digunakan untuk mereka wisata. Itu yang ini seterusnya dikasih. Kemudian apakah boleh kita mengusulkan perubahan manajemen? Ya boleh. Sementara itu Bambang Haryanto Baharudin memberikan masukan terkait pengalamannya di provinsi. Penyertaan modal dari katakanlah pemerintah ada sekian ratus miliar, tapi penghasilan keuntungannya seperti itu. Ada yang fatal lagi, tempoh hari di Jawa Tengah ada yang namanya badan usaha milik daerah, kerjanya cuma floor, artinya dia cuma menghasilkan bunga yang uang yang ditanam deposito, didapatkan bunga untuk operasional. Ini yang kita kritisi. Maka tentunya ada undang-undang yang namanya peraturan undang-undang tentang pengelolaan BUMD yang baik, yang namanya GCG, government corporate dan good government corporate, itu yang harus kita dorong. Karena yang betul lagi adalah profesionalisme urusnya. Sehingga proses seperti ini, bagaimana mendireksi, bagaimana pekerja direksi harus benar seperti ini. Sehingga yang namanya komisaris nanti tidak hanya sekedar untuk bagaimana pensiunan dulu, tapi berharap seperti itu. Ini yang kita upayakan. Itulah barangkali pokok-pokok pikiran ataupun pokok. Menurut dia, profesionalisme harus dikedepankan untuk perusahaan atau badan usaha yang dibentuk pemerintah daerah. Badan usaha dibentuk bukan untuk mengakomodir kepentingan. Dari Banyumas, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.